Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Agus Witanto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor UKG 200130031699. Saya mengajar di SDN Kampung Baru 1, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada hari ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan materi tema 9 menjelajah ruang angkasa, subtema 3 tokoh penjelajah luar angkasa, pembelajaran ke-6. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur pada Allah yang telah memberikan banyak nikmat pada kita sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini untuk belajar. Baik, kita akan berdoa karena kita sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Silakan. Ketua kelas. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Baik, anak-anak, kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Baik, silakan. Hari ini siapa yang nggak masuknya? Nanti kalian tahu kenapa? Lagi, terus apa nggak ada kabar ya? Apa lagi? Kamio. Jadi kalian harus rajin belajar, rajin masuk agar tidak ketinggalan materi. Ya. Materi kemarin yang Bapak ajarkan tentang apa, anak?
akan kita pelajari itu adalah setelah selesai membaca teks Yuk Kerja Bakti pada buku tema 9, nanti kalian itu bisa menganalisis cerita yang menggambarkan tentang peningkatan persatuan dan kesatuan beserta dampaknya dengan nyata. Kemudian kalian juga setelah selesai membaca teks Yuk Kerja Bakti pada buku tema 9, kalian bisa menentukan usaha peningkatan persatuan dan kesatuan beserta dampaknya dalam bentuk tabel dengan peta. Setelah selesai kegiatan membaca teks Yuk Kerja Bakti pada buku tema 9, peserta didik ya kalian bisa mengaitkan cerita fiksi dengan pengalaman pribadi atau film yang pernah ditonton. Kemudian kalian juga bisa menentukan kesamaan dan perbedaan antara cerita fiksi dengan pengalaman pribadi yang sudah dialami. Ya, kalian lihat ini anak-anak gambar apa? Kegiatan kerja bakti. Nah, Bapak tanya, apakah ada kegiatan kerja bakti di tempat tinggal kalian? Ada. Ada yang pernah ikut kerja bakti? Siapa yang pernah ikut kegiatan kerja bakti? Nah, yang pernah ikut kegiatan kerja bakti, apakah ada dampak yang kalian rasakan? Akibat yang dirasakan, misal lingkungan jadi tambah bersih, selokan yang tadinya mampet jadi lancar airnya, ada nggak? Ada. Nih, lanjut. Saya mencium bau yang tidak sedap. Dari mana bau ini berasal ya? Ternyata baunya dari luar rumah. Saya mau lihat Wah, sampahnya menumpuk. Galaknya banyak sekali. Selokan juga mampet. Lingkungan rumah saya kotor sekali. Warga yang tinggal di sini bisa terkena penyakit kalau begini. Bagaimana caranya ya agar lingkungan tempat saya tinggal bersih dan nyaman sehingga warga terhindar dari penyakit? Iya, kerja bakti. Warga bisa melakukan kerja bakti bersama pada hari Minggu karena hari Minggu kan mereka libur. Dengan bekerja bakti bersama, pasti pekerjaan cepat selesai. Pekerjaan yang berat pasti jadi ringan. Warga pasti semakin rukun dan akrab, sehingga lingkungan jadi bersih deh. Saya akan ikut juga kerja bakti. Saya bisa melakukan hal yang ringan. Saya akan buat kopi untuk warga yang kerja bakti. Ayo teman-teman, kita ikut kerja bakti dan menjaga kebersihan lingkungan. Video yang barusan kalian saksikan, video itu tentang menceritakan tentang apa? Kerja bakti. Kenapa ada kerja bakti? Sebelum ada kerja bakti, ada apa di lingkungan? Banyak sampah. Kemudian diadakan kerja bakti pada hari Minggu. Lalu setelah diadakan kerja bakti ada dampaknya atau akibatnya. Apa dampak yang tadi kalian sudah saksikan?
Mandiri bersih, apa lagi? Masyarakat. Apa lagi? Jangan akrab, apa lagi? Ya, jadi banyak dampaknya seperti yang tadi kerja bakti adalah laki-laki dan perempuan, anak-anak sampai orang dewasa. Jadi dalam kerja bakti itu tidak membeda-bedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, dari anak-anak sampai dewasa, artinya dengan kerja bakti mendidik anak-anak itu untuk peduli pada lingkungan. Baik, sekarang coba buka bukunya cerita fiksi tentang ayo kerja bakti. Sekarang membaca perhatian ya, mulai dari yang laki-laki dulu. Enggak, silakan baca. Kerja bakti, musim hujan telah tiba. Warga kelurahan masyarakat saya Depok mempunyai menghadapi musim hujan. Biasanya berkaitan dengan musim hujan, penyakit demam berdarah juga datang karena banyaknya air yang terendam. Untuk menghindari adanya warga yang Ayah, aku mau ikut kerja bakti dong. Aku sudah siap nih, kata Robi saat melihat ayahnya siap-siap akan ikut kerja bakti. Wah, boleh sekali nak. Sekarang kamu pakai sepatu bot dan bawa sekop kecil itu ya. Hujan ayah. Robi langsung mengambil sepatu botnya dari lemari. Ia memakainya dengan cepat. Lalu ayah membawa sekop kecil dan Robi seperti yang diminta. Bagus, lanjut. Kalian mengerjakan LKPD kelompok satu ya. Bagikan dulu. Sudah dibuka LKPD-nya, dibaca dulu petunjuknya ya. Nah, setelah dibaca petunjuknya, apa yang harus kalian lakukan? Yang dilakukan adalah menganalisis cerita fiksi yang tadi kalian baca itu untuk menjelaskan usaha peningkatan persatuan dan kesatuan beserta akibatnya. Nah, kalian tuliskan di dalam tabel. Ya, usaha peningkatan persatuan dan kesatuan, kalian lihat di cerita fiksinya apa. Kemudian akibat yang ditimbulkannya apa. Ya, jadi minimal dari usaha peningkatan persatuan dan kesatuan yang kalian ambil, kalian tuliskan akibat yang ditimbulkannya. Nah, karena di sini ada dua kolom, lalu menjelaskan akibat yang ditimbulkannya, akibat satu, akibat kedua. Nah, itu Bapak kembalikan ke kelompok masing-masing. Jadi lebih nyamannya kalian mengerjakan yang seperti apa. Ya, silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Dalam bekerja harus rajin, ya, tekun dan aktif. Jadi jangan hanya satu anggota kelompok saja yang mengerjakan, ya. Ini ada satu kelompok satu. Nah, biar apa namanya? Ini tempat. Ini kan misalnya satu ini biar cepat jadi satu yang kedua siapa tiga apa yang tugas. Baik, untuk nama kelompoknya lebih enaknya begini ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misal ada nggak yang anak-anak termasuk usaha
kerja bakti siapa yang ngajak kerja bakti? Nah itu termasuk yang ini usaha ini. Jadi ini berarti tulis Pak RT mengajak warganya kerja bakti. Nah, akibat kerja bakti apa yang ditimbulkan ya? Misalkan tadi apa? Kondisi gitu ya. Terus warga yang kompak. Nah. Terus yang kedua apa? Yang kedua cari di sini. Misal, nah ini ya, yang ini kan ada teksnya. Ada tadi ada nggak di bagian sini yang untuk misalkan mengajak siapa yang mengajak kerja bakti? Siapa? Budi. Nah itu termasuk usaha untuk menuju apa? Kesatuan. Nah, nanti akibatnya apa? Ini yang usaha peningkatan kesatuan itu contohnya misalkan Pak RT ngajak partainya. Kemudian apa lagi? Contohnya apa lagi? Ini ada di Roni. Aku mau kerja bakti dong. Ya. Contohnya apa? Apa? Contohnya apa? Usaha meningkatkan kesatuan dan kesatuan apa? Kerja bakti. Nah, maksud ini ya dari kalimat ini mana yang termasuk usaha peningkatan kesatuan? Misalkan Pak RT mengajak warganya, nah itu termasuk usaha peningkatan dan kesatuan. Jadi misalkan ada nggak yang anak-anak ikut kerja bakti? Nah, dari kalimatnya, nah akibat yang ditimbulkannya apa? Dari usaha peningkatan dan kesatuan tadi. Baik, kita lanjut dengan LKPD kegiatan kedua. Silakan buka. Silakan buka kegiatan kedua, halaman kedua baliknya. Nah sebelumnya kalian perhatikan dulu video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi menyajikan hasil pengaitan peristiwa dalam istilah fiksi dengan pengalaman pribadi. Fiksi dengan pengalaman pribadi secara lisan pada pembelajaran sebelumnya, maka kali ini sajikanlah dalam sebuah tulisan. Bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Berikut langkah-langkah menyajikan pengaitan peristiwa dengan pengalaman pribadi. Coba. Demikian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Pengalaman pribadi kalian yang berkaitan dengan kerja bakti ini, Bapak sudah buatkan tabel-tabelnya ya. Jadi kalian tinggal distribusikan aja. Itu ada judulnya apa ya, penulisnya siapa, bagian yang disukai dari cerita fiksi di atas dari cerita ini kerja bakti itu apa, bagian mana yang kalian sukai, kalian tuliskan. Kemudian alasannya kenapa kalian sukai bagian tersebut. Kemudian untuk diagram Venn, ini cara mengisinya bagaimana. Untuk diagram Venn ini kalian tuliskan pokok pikiran dari cerita fiksi, tuliskan di sini. Kemudian pengalaman pribadi kalian yang berkaitan dengan kerja bakti apa, tuliskan di sini. Kemudian yang tengah sini ini adalah potongan ya, yang dari cerita fiksi dan pengalaman pribadi ini yang miripnya di bagian apa. Nah kalian tuliskan di bagian tengah ini. Lalu yang halaman selanjutnya persamaan
antara cerita fiksi dengan pengalaman pribadi kalian itu persamaannya di bagian apa? Perbedaan. Nah, perbedaannya apa dari cerita fiksi dengan pengalaman pribadi masing-masing? Ya, karena ini ada masing-masing kelompok itu ada 4 orang atau ada yang lebih ya. Jadi silakan pilih salah satu pengalaman pribadinya untuk dituliskan di LKPD ini. Ya, silakan. Ini dibaca lagi ya teks fiksinya. Baca lagi. Teks fiksinya dibaca lagi. Misalnya apa ya? Apa suka dengan bagian ekspresi tersebut? Bebas ya, kalian tadi itu alasannya. Nah, di sini pokok pikiran. Jadi dari teks fiksi ini pokok pikirannya apa? Dia cerita tentang apa sih ini? Yang jadi secara ini dasar garis besar ini tuh. Pada hari Minggu sampai kulit sampai ini sampai hari Minggu sampai hari Minggu Ini kalau yang ini bagian yang kalian sukai dari teks fiksi ini apa? Kan ada yang tadi Pak RT yang mengajak warganya kerja bakti, ada yang ibu-ibu ikut kerja bakti, ada yang anak-anak ikut kerja bakti. Nah, bagian mana yang paling kalian sukai? Itu yang ditulis di bagian sini. Kemudian alasannya kenapa suka dengan bagian itu, tuliskan di sini. Ya. Selanjutnya pokok pikiran dari teks fiksi ini apa? Jadi teks fiksi ini secara garis besar itu menceritakan tentang apa? Nah, kalian tulis di sini. Lalu pengalaman pribadi kalian yang berkaitan dengan kerja bakti tulis. Ya, mungkin kerja bakti di lingkungan tersebut. Pastikan yang kalian presentasikan itu yang kegiatan 1. Bapak minta kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya ya. Silakan maju. Yang lainnya perhatikan ya presentasi tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Usaha peningkatan persatuan dan kesatuan. 1. Pak RT mengajak warganya kerja bakti. Akibat yang ditimbulkannya: A. Masyarakat akan menjadi rukun. B. Pekerjaan akan cepat selesai dengan kerja bakti bersama-sama. 2. Tidak ada perbedaan jenis kelamin. Akibat yang ditimbulkan: A. Anak-anak bisa mengikuti kerja bakti. B. Anak-anak dilatih untuk peduli lingkungan. 3. Melakukan penjagaan penyakit demam berdarah. A. Silakan menjadi bersih. Mungkin itu saya yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan kelompok kami. Usaha peningkatan persatuan kesatuan 1. Kerja bakti. Akibat yang ditimbulkan: A. lingkungan menjadi bersih. B. bebas penyakit. 2. Ada menghargai kerja bakti. A. Keluarga yang mengikuti kerja bakti akan semakin berkembang. B. Lingkungan kelompok Indonesia asli. 3. Pak RT menambah keluarganya untuk kerja bakti. A. Lingkungan menjadi indah, bebas polusi. B. Udara menjadi segar. 4. Anak-anak berkait kerja bakti. A. Mereka membantu membersihkan kawasan terdekat. Jadi kalau menurut
yang sudah dipresentasikan. Adakah yang mau menanggapi dari presentasi yang kelompok 4 tadi? Ya. Silakan kalau yang mau menanggapi. Ada? Sama kerjanya? Sudah sama kerjanya mana? Baik. Yang dari kelompok 5, siapa yang mau menanggapi? Tidak ada perbedaan anak-anak maupun orang dewasa dalam bekerja bakti. Jadi tidak ada diskriminasi. Nah, kemudian usaha peningkatan satuan selanjutnya, ibu-ibu dan anak perempuan menyediakan makanan. Nah, akibat yang ditimbulkan apa? Ya, tidak ada perbedaan gender atau jenis kelamin. Jadi laki-laki dan perempuan sederajat, haknya sama. Apalagi yang ditimbulkan dengan adanya bantuan dari kaum perempuan, berarti jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk bekerja bakti menjadi cukup, tidak kekurangan tenaga. Apalagi yang keempat itu anak-anak yang seusia Romi ikut bekerja bakti. Nah, akibat yang ditimbulkan apa? Jadi anak-anak terbiasa dari kecil peduli dengan lingkungan dan agar nantinya kalau sudah dewasa tidak canggung lagi kalau ikut dalam kegiatan kerja. Ya. Oke, sekarang kita sebelum ke evaluasi, tes speaking dulu. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tangannya tidak memegang alat tulis apapun ya. Oke, bapak kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3 2 kali. Terima kasih. Ya, sekarang kita lanjut dengan evaluasi ya. Evaluasi, kalau evaluasi kerja masing-masing ya. Silakan dikerjakan evaluasinya. Nggak usah buru-buru ya, bacanya pelan-pelan, dengan cermat. Itu baru dikerjakan soalnya. Sudah cukup waktunya ya. Sekarang dibutuhkan saja. Jangan lupa tulis namanya di evaluasi. Selesai pembelajaran hari ini. Tanyakan yang apa yang kalian pelajari hari ini? Belajar apa? Yang tadi pertama kita apa? Mengaitkan cerita
menguatkan persatuan dan kesatuan ya. Yang kedua tadi menaikkan berita visi dengan pemahaman pribadi. Adakah yang kurang, ada yang belum dipahami dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ada. Baik. Jadi pelajaran yang kita pelajari hari ini bahwa kerja bakti itu sangat bermanfaat bagi lingkungan, bagi pribadi yang melaksanakan juga ada dampak positifnya. Kalau lingkungan kemudian untuk pribadinya, kalau anak-anak jadi terbiasa bekerja sama dengan orang lain, peduli dengan lingkungan. Dengan kerja bakti juga tidak ada perbedaan laki-laki dengan perempuan. Jadi semua bahu-membahu bergotong royong untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Ya. Untuk materi selanjutnya, karena kita sini sudah mau belajar 6, berarti selanjutnya kita belajar tentang membaca ya, membaca. Karena yang subtema 4 itu tentang teks, fiksi. Nanti insya Allah besok kita belajar tentang teks fiksi. Kita lihat besok belajar tentang apa. Ya. Kemudian untuk pelajaran kali ini kita akhiri saja dengan berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak ini saja untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.